Sambutan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Pusat kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Budi Jatmiko, MSI, MA, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yang terhormat Ketua Yayasan, sahabat saya Pak Nursal, terima kasih sambutannya luar biasa. Dan sebelahnya Pak Mul, terima kasih atas kehadirannya, juga Pak Makmur, Aptisi Bekasi, Pak Rektor dan seluruh jajarannya yang sudah bersusah payah meluluskan wisudawan dan wisudawati, para orang tua wisudawan dan wisudawati yang saya hormati, dan wisudawan dan wisudawati yang dirahmati Allah, para dosen, para panitia, dan hadirin yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi, Allah Tuhan semesta alam, karena berkat kudrat serta irodahnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Salam dan selawat kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Bapak Ibu, mohon izin saya akan berpantun. Tidak usah diomongin cakep karena yang ngomong udah cakep gitu. Bapak Ibu, musim panas menyenangkan. Gak usah, ini panjang benar soalnya. Jadi musim panas itu memang menyenangkan, Pak. Hujan itu menyegarkan, angin itu menguatkan, salju mengembirakan. Dan yang dikatakan cuaca buruk sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya cuaca baik yang berbeda saja. Jadi ini sebuah paradigma ya. Next. Jadi ini yang slide, yang pasang slide dikirain pantun beneran gitu. Itu slide-nya udah berubah gitu. Jadi Bapak Ibu, ada satu cara mengelak dari kritik. Jadi pada saat kita ingin dikritik, dan cara mengelaknya itu gampang. Jangan menjadi apa-apa. Juga jangan berbuat apa-apa. Bunuh saja cita-cita kita, solusi itu tidak akan pernah gagal. Jadi tadi Pak Kepala L2 Dikti katakan, memang semakin kita tumbuh berkembang, semakin banyak kritikan. Ya. Ada jejak-jejak menemukan diri sendiri. Jadi ini untuk para wisudawan dan wisudawati. Next ya. Menemukan diri sendiri merupakan perjalanan yang tidak pendek, melelahkan dan membosankan. Jadi mungkin sekarang adik-adik, saya jati dirinya di mana? Temukanlah Anda. Harus selalu bertanya, merefleksikan, mengevaluasi, mau membuka hati, pikiran, dan ingatan. Itu yang paling memudahkan. Menemukan diri bukan sesuatu yang instan. Jadi siapa diri saya itu tidak sesuatu yang instan. Menemukan diri sendiri harus berani jatuh, bangun, dan gagal. Hari ini di wisuda, keluar dari ruangan ini, kita bekerja keras, nanti akan ketahuan bahwa siapa aku ini. Ya. Dengan keberanian itu untuk bergumbal dengan pengalaman hidup yang tidak menyenangkan akan membuat kita menapaki tangga-tangga kecil menuju penemuan diri. Dulu semester 1 naik semester 2, terus akhirnya lulus hari ini. Akhirnya kita menemukan siapa diri kita. Siapakah aku? Ya. Next, siapa aku?
Setiap orang berhak mengatakan apa saja tentang diri kita. Itu hak mereka. Apa yang terjadi pada diri kita bukan orang lain yang menentukan, tetapi terletak pada diri kita sendiri. Boleh Bapak Ibu adik-adik sekalian dijustifikasi Anda siapa. Tapi sesungguhnya yang tahu diri Anda itu siapa ya Anda sendiri. Kita bisa di make up menjadi orang hebat, kita bisa di make up menjadi orang yang seperti apa ya tergantung diri kita sendiri. Tetapi yang tahu diri kita sendiri adalah Anda. Tidak sulit menemukan diri sendiri asalkan kita berani dan terbuka menerima diri kita tanpa syarat dan tidak menjadi diri kita seperti orang lain. Yang menghambat diri kita untuk maju adalah diri kita sendiri. Ya. Pengalaman terhadap diri sendiri akan mencapai puncaknya apabila kita berani menelajangi diri kita tanpa batas apapun. Artinya, pengenalan diri harus mampu menembus ke dalam hati kita sehingga kita mengenal sifat, karakter, kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki. Satu cerita sedikit Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi di satu sekolah didiknya, ya, anak didiknya disuruh berkumpul menjemput peti jenazah. Tetapi seluruh kelas sudah diumumkan bahwa kita akan menjumpai, ya, yang menjadikan penghalang kita gagal. Kita akan menjumpai penghalang seorang menjadi gagal. Peti jenazah itu nanti kita akan lihat sama-sama. Kemudian di tengah-tengah lapangan Bapak Ibu sekalian, peti jenazah itu ditaruh dan satu persatu siswa ini untuk melihat peti jenazah itu untuk membukanya. Dan ternyata diisi peti jenazah itu, kan mereka pengen tahu siapa yang menjadikan diri kita gagal. Ternyata di peti jenazah itu diletakkan sebuah cermin. Dan setiap siswa itu melihat. Begitu melihat, yang ada mukanya dia. Satu demi satu mereka melihat. Kemudian mereka kembali ke kelas. Mereka ditanya lagi oleh gurunya, sudah ketemu siapa yang menjadikan kegagalan buat diri kita? Mereka tersenyum. Kenapa? Karena yang ada di peti jenazah siapa? Dirinya sendiri. Jadi Allah katakan setiap musibah yang terjadi pada diri kita disebabkan oleh, ya, perbuatan tanganmu sendiri. Jadi Allah tidak pernah menurunkan takdir buruk, tapi Allah selalu memberikan takdir yang baik. Maka inna fi khalqis samawati wa ma fil ard wa ikhtilafi fil laili wa nahri la ayatil lil ulil albab. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang yang berakal. Bagi orang yang berakal itu melihat segala sesuatunya menjadi baik. Sandarannya adalah alladzina yadhkurunallah, karena Allah. Duduk berdirinya karena Allah, ya, tersenyumnya karena Allah, ya, kuliahnya karena Allah. Mudah-mudahan adik-adik yang hari ini diwisuda diniatkan karena Allah. Sesungguhnya, ya, hari-hari kita bagi seorang muslim, tiap hari Anda itu bersumpah pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hidup dan matiku, ibadahku dan hidup matiku untuk siapa? Untuk Allah. Tapi kenyataannya hari-hari kita baktikan bukan untuk Allah. Maka kita kembalikan hari ini rasa syukur. Allah mengingatkan kepada kita, ya, inna aqtayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi rasa syukur itu, ya, kalau tadi Pak Samsuri bilang rasa syukur cium Bapak Ibu dulu, jangan cium pacar. Tapi saya ingatkan Quran tidak begitu. Rasa syukur kepada Allah dulu.
Ya. Fasyoli. Begitu Anda di wisuda bersujud, bersyukur, fasyoli, salat dulu. Ya. Ya. Salat dulu dan berkurban. Ya, berinfak sedekah. Kemudian baru ke ayah ibu mengucapkan terima kasih. Ya. Siap? Habis selesai ini salat syukur. Siap enggak? Siap, salat syukur, kemudian infakan, ya. Nanti saya akan di depan terima canceling. Ya, betul. Ini perintah Quran, perintah Allah. Bersyukur ya. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah mendapatkan cita-cita yang saya sudah harapkan 4-5 tahun yang lalu. Dan berinfaklah, temui orang tua, ayah ibu yang sudah memberikan kebaikan pada kita. Oke, ketiga, menemukan potensi diri. Jadi next ya. Potensi tidak dapat berkembang secara optimal apabila kita merasa puas dengan yang kita miliki sekarang ini. Yang kita perlukan adalah mengembangkan secara terus-menerus sesuai dengan tuntunan yang ada. Tadi Pak Rektor bilang sekarang zaman IT, zaman digital, menyesuaikan. Ya. Profesi apapun yang tidak bersentuhan dengan IT pasti akan tertinggal. Profesi apapun yang tidak bersentuhan dengan digitalisasi pasti akan tertinggal. Program studi apapun yang tidak mendekatkan dengan digitalisasi pasti tertinggal. Potensi kita tidak akan sama selamanya. Artinya harus ada kemauan diri kita sendiri untuk selalu mempengaruhi sehingga potensi kita sesuaikan dengan perkembangan yang ada. Mereka yang tidak bisa menyesuaikan potensi, mereka tidak akan berhasil. Jadi Allah bisa berhasil karena dia mengembangkan potensinya. Sama-sama sekarang lulus dan diwisuda, tapi belum tentu mungkin semua menjadi pimpinan. Ya, ada pimpinan tingkat RT, tingkat RW, tingkat lurah, camat, bahkan mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, insya Allah ada yang jadi menteri, ya, ada yang wapres, ya, atau presiden, mungkin juga ada yang wali kota dan lain sebagainya. Ya. Itu semua karena mengembangkan potensi, karena Allah memberikan given sama, seluruh manusia potensinya sama. Next, berikutnya ya, arti kegagalan. Jadi pada hari ini Anda disebut sukses, tetapi di sisi lain suatu saat Anda disebut sebagai orang yang gagal. Kegagalan merupakan bagian dari proses meraih keberhasilan. Jadi kalau orang tidak pernah merasakan kegagalan, tadi dikatakan sombong. Tumbuhkan sikap optimis dengan menanamkan pola pikir bahwa kegagalan adalah proses pendewasaan. Ya. Mungkin dari adik-adik ada yang kemarin dapat nilainya kurang bagus, kemudian mengulang, ya itu sebuah proses. Ya. Tanamkan semangat bahwa pengalaman kegagalan dapat menjadi guru yang baik selama kamu mau melakukan evaluasi diri, mencari penyebab kegagalan sehingga tidak jatuh pada permasalahan yang sama. Next, arti kegagalan berikutnya adalah menang kalah itu bukan perkara yang jarang terjadi, tetapi perkara yang setiap hari dihadapi. Jadi setiap hari kita selalu bernegosiasi dengan menang dan kalah. Pilihannya adalah kita mensikapi bahwa sesuatu yang dianggap berhasil belum tentu itu menjadi kebaikan, dan sebaliknya sesuatu yang tidak berhasil bisa saja itu menjadi penguatkan. Allah mengatakan inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab fa ila rabbika farghab. Ya. Jadi pada saat kita gagal, sedangkan Allah sedang menyiapkan kesuksesan buat kita. Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki, kata Mahatma Gandhi. Jadi kepuasan terletak pada usaha. Jadi sekarang Anda puas, sudah lulus. Ya. Dan Mahatma Gandhi mengatakan bukan pada hasil, sekarang hasil, tetapi puasnya itu saat Anda berkumpul dengan teman-teman, mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas dari dosen, pengalaman disampaikan kepada dosen, dikatakan sukses, Anda lulus. Prosesnya itu yang sangat menyenangkan, dan itu akan